Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Syawal Riyadi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Saya di sini sebagai moderator yang akan membawakan presentasi kelompok 8 dalam mata kuliah Ekonomi Moneter dan Perbankan. Oke, materi yang kami ampu yaitu tentang fluktuasi ekonomi dan respon kebijakan moneter. Oke, kita perkenalkan dulu kelompok 8 ada siapa saja. Yang pertama ada Tuti Yulianti, Putri Syir'i Rahayu, Ramadhani Hidayatullah, Muhammad Rifki Abdul Rauf, Slamet Syawal Riyadi, yaitu saya sendiri, dan Abdul Latif Syahid Nastiar. Oke, kita next. Untuk presentasi di video kali ini yaitu yang akan hanya dibawakan oleh dua pemateri, yaitu saya sendiri yang pertama dan yang kedua yaitu oleh Teh Putri Sri Rahayu. Oke. Pengertian fluktuasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau juga yang disebut KBBI, pengertian fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun naiknya suatu harga di mana perubahan harga disebabkan karena pengaruh permintaan dan penawaran. Fluktuasi adalah kata yang sudah sering kita dengar jika berbicara mengenai ekonomi, terlebih jika berkaitan dengan mata uang. Singkatnya, istilah ini merupakan sebutan akan adanya tindak pastian atau naik turunnya harga pasar. Terjadinya fluktuasi harga pasar dapat memberikan pengaruh atau dampak cukup besar dalam perekonomian. Sedangkan fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi ini atau business cycle itu siklus bisnis bervariasi dalam intensitas dan jangka waktunya. Oke, kita next. Nah, masuk ke dalam jenis-jenis fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi itu jenis-jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fluktuasi ekonomi jangka pendek. Contoh, fluktuasi ekonomi jangka pendek adalah naik turunnya mata uang luar negeri. Sehari-harinya misalnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Nilai mata uang terus mengalami perubahan setiap hari. Dan bisa menunjukkan tren positif atau negatif. Jika dolar Amerika Serikat naik, maka menyebabkan nilai mata uang rupiah menurun dan terjadinya kenaikan harga barang. Dan yang kedua, itu yang pertama. Yang pertama tadi fluktuasi ekonomi jangka pendek. Yang kedua, fluktuasi ekonomi jangka panjang. Sementara itu, contoh fluktuasi ekonomi jangka panjang adalah terjadinya pandemi COVID-19 kemarin, itu terjadinya serangan penyakit dan pengaruhnya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Oke, jadi sampai di situ saya menjelaskan, yang akan dilanjut oleh Teh Putri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sirahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak fluktuasi.
Dampak fluktuasi ekonomi bagi perekonomian dalam negeri Indonesia sangatlah beragam, mulai dari dampak yang ringan seperti kenaikan harga barang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hingga dampak yang parah seperti menurunnya nilai tukar rupiah dan inflasi ekonomi. Nah, fenomena inflasi telah menjadi perhatian utama dalam disiplin ekonomi makro, merupakan suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Namun, fluktuasi ekonomi juga dapat memberikan dampak yang positif, misalnya seperti kenaikan harga minyak yang telah 10 tahun mulai. Dampak positif yang dirasakan dari fluktuasi ekonomi Indonesia saat ini adalah pertumbuhan ekonomi dan penekanan laju inflasi domestik. Fluktuasi ekonomi dapat memiliki berbagai dampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh dampak dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada 4. Yang pertama itu pembelian dan belanja konsumen. Fluktuasi harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Misalnya, kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi daya beli konsumen. Yang kedua itu ada stabilitas pekerjaan. Nah, fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas lapangan kerja. Perusahaan cenderung merespons fluktuasi pasar dengan mengurangi produksi atau melakukan pemotongan tenaga kerja yang kemudian dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Yang ketiga ada investasi dan tabungan. Nah, fluktuasi pasar keuangan dapat berdampak pada nilai investasi dan tabungan individu. Dan yang terakhir ada kesejahteraan sosial. Fluktuasi ekonomi juga dapat berdampak pada kesejahteraan sosial dengan memperburuk disparitas ekonomi dan mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih besar di masyarakat. Selanjutnya ada penyebab fluktuasi ekonomi. Di sini juga ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi penyebab fluktuasi ekonomi. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kebijakan negara yang bersangkutan, terutama kebijakan fiskal yang berkaitan dengan belanja dan pajak negara serta kebijakan moneter yang dilakukan dengan tujuan memelihara nilai mata uang suatu negara. Nah, itu sangat penting. Misalnya ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, maka harga sembako pun ikut naik karena biaya distribusi barang semakin tinggi. Nah, terus yang kedua itu ada ekspektasi berlebihan akan masa depan. Ekspektasi dan keuangan adalah dua hal yang sangat berkaitan serta dapat menyebabkan fluktuasi. Karena adanya ekspektasi tentang suatu hal di masa depan, maka pemerintah membuat kebijakan tertentu dengan harapan ekspektasi tersebut dapat terwujud. Namun, jika realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, maka saat itulah terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan fluktuasi. Lalu ada perdagangan internasional. Perdagangan atau transaksi internasional menjadi alasan mengapa pengaruh fluktuasi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Sebagai contohnya, kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh berbagai negara kini menjadi gencar. Oleh karena itu, naik turunnya harga barang di pasar internasional juga berimbas kepada kondisi perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, ketika negara Timur Tengah memutuskan untuk menaikkan harga minyak mentah di Indonesia sebagai salah satu importir akan terkena dampaknya. Bukan hanya harga BBM yang naik, namun juga harga kebutuhan pokok secara keseluruhan. Lalu ada yang ketiga, perubahan permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran barang oleh masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan fluktuasi ekonomi.
Saat penawaran sedikit namun permintaan melebihi batas, maka harga barang dan naik secara signifikan. Namun ketika tersedia banyak barang dan permintaan sedikit, maka harga akan turun dengan sendirinya. Lalu yang terakhir, kondisi perekonomian suatu negara sangat mempengaruhi fluktuasi harga. Kondisi perekonomian ini pun dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti bencana alam, perang, dan sebagainya. Juga faktor internal seperti jumlah pengangguran, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Nah, kondisi perekonomian yang stabil di sebuah negara tentu mengurangi kemungkinan terjadi fluktuasi harga gitu. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang dampak dan penyebab. Sekarang cara mengatasi fluktuasi ekonomi. Nah, fluktuasi ekonomi ini memang kadang sulit dihindari, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Nah, cara untuk mengatasi fluktuasi ekonomi itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu menjaga kestabilan kondisi ekonomi. Menjaga kestabilan sosial seperti mencegah konflik dalam suatu negara akan membuat perekonomian negara lebih kondusif. Selain itu, menjaga hubungan dengan pihak eksternal juga dapat membantu kondisi perekonomian menjadi lebih stabil. Lalu ada yang kedua, membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Adanya kebijakan-kebijakan yang inklusif dapat mendorong iklim perekonomian supaya lebih stabil, misalnya peningkatan ekspor dan pengurangan impor yang diterapkan dalam negara. Selain itu, mengubah perundang-undangan agar mengundang lebih banyak investor untuk melakukan investasi. Lalu materi selanjutnya ada respon kebijakan ekonomi moneter. Nah, pada era perekonomian global, interaksi ekonomi antar negara merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara yang semakin terbuka. Dengan semakin besarnya keterkaitan antar negara, maka semakin terbuka pula perekonomian, seperti tercermin pada peningkatan transaksi perdagangan dan arus modal antar negara. Dalam kondisi demikian, menjaga stabilitas perekonomian tidaklah mudah. Kejadian ekonomi yang terjadi secara global, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan, terutama meningkatnya harga minyak dunia dan siklus pengetatan kebijakan moneter global, menyebabkan upaya menjaga momentum stabilitas ekonomi makro mengalami gangguan yang cukup berarti. Fokus penerapan kerangka kebijakan moneter pada negara-negara di dunia saat ini adalah pada pengendalian laju inflasi. Keberhasilan kebijakan ini dapat dinilai dari bagaimana efektivitas kebijakan dalam menjunjung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan laju investasi pada jangka panjang. Meskipun dalam penerapannya banyak ahli ekonomi yang mengkritik, hal ini disebabkan karena terdapat trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam jangka pendek yang sering digambarkan dalam kurva Philip jangka pendek. Oke, terima kasih kepada pemateri yang kedua yaitu Teh Putri yang telah memaparkan dengan jelas tentang materi presentasi kali ini. Oke, kita memasuki tahap kesimpulan. Dari yang pertama tadi sampai yang terakhir di sesi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa fluktuasi ekonomi adalah perubahan tidak teratur dalam aktivitas ekonomi suatu negara, seperti pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, inflasi. Respon kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengelola fluktuasi ini melalui pengaruh suku bunga dan pasokan uang. Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Meskipun keberhasilan
dan risiko dari respon kebijakan moneter dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Slamet Syawal Riyadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.